sesuai dengan thumbnail judul di atas, aku apa ya, mau luangkan waktu cuman cerita-cerita aja, 1 jam aja ya, cerita-cerita tentang kita tuh. Nah ini sharing aja sih, bukan apa ya, sharing aja sih, ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol hangat, ngobrol-ngobrol tipis aja, tipis banget gitu ya. Siapa tahu kan ada maknanya dan ada manfaatnya aja sih. Bersyukur atas penolakan ya, kalau udah ditolak ya udah bersyukur aja gitu ya. Ada Dewa Saputra, ada calon, aduh ya kok namanya serem banget sih, namanya serem banget sih, kok jenajah, astaga. Ada Nike Mike Aloy, ada User, ada Anggiat Ringo. Halo Ringo, orang mana di Ringo nih, salam kenal Ringo ya. Ada Passion Kids, ada virus, wow, virus apa tuh. Ada Raffi Ilham, halo Raffi, malam ya semuanya ya. Ada Ariel, ada siapa lagi, ada Menik Mucicau, halo. Ntar dulu lagunya, aku mau ganti dulu nih lagu yang waduh, lagunya Aisyah 3 ya. Cemburu tanda sayang. Ketika kau marah dan cemburu, kau kelihatan begitu cantik. Oke, kita opening dulu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, kawan-kawan, teman-teman yang mungkin sedang beristirahat atau lagi sedang jalan-jalan, scroll beranda di TikToknya, atau yang lagi nyari-nyari cewek-cewek cantik, cewek-cewek cakep atau cowok-cowok cakep gitu ya, yang buat dikepoin atau buat dideketin ya, biasa ya. Ya mudah-mudahan dapet aja sih, saya doain aja ya. Yang pertama, ketika kita suka sama seseorang itu, yang pertama hal yang harus kita lakukan ya udah deketin dulu. Deketin dulu. Trik yang sering saya ambil adalah deketin seorang wanita itu ya, sukai dulu hobinya gitu ya, sanjung-sanjung aja dulu gitu ya kan, sanjung-sanjung dulu kepintarannya, sanjung kecantikannya, sanjung kelucuannya, terus sanjung apa ya, kepribadiannya, sanjung dan hormati tentang hobi bakatnya dia gitulah ya, untuk menarik hatinya dia gitu. Itu trik yang sering aku mainkan deh. Oke, di sini nggak terlalu lama, aku live-nya hanya 1 jam aja, buat konten aja, buat kebutuhan stok konten yang dimana saya luangkan untuk nge-share aja, ngobrol-ngobrol santai-santai aja ya. Mungkin yang isinya kalau di malam hari ini, karena sesuai dengan thumbnail, mungkin di saat kita ditolak sama seseorang ya, maka dari itu kita harus bersyukur aja sih. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Mungkin nanti ada beberapa unsur kata-kata cintanya, atau mungkin ada jokes recehnya, atau ada roastingannya juga, dan juga mungkin juga ada reaksinya juga. Dan terutama nanti saya putarkan lagu-lagu ya, lagu-lagu Indonesia tentunya ya. Selamat mendengarkan dan selamat malam, selamat beristirahat bagi yang sedang mau lagi menunaikan tidurnya, lelahnya, capeknya tadi ya di siang hari ya. Halo toko Bulilis, masih udah mampir toko Bulilis. Halo Soleh,
Musonawi. Nah ini lagu Aisiteru 3. Kita lanjut lagu ke Aisyah. Aduh susah banget ya. Aisiteru 2. Makasih udah buat toko Bulilis, udah tap layarnya, makasih banget. Saya sangat mengapresiasi dan aduh aku tersanjung banget ada sosok orang yang tap layar banget gitu. Makasih banyak ya udah mampir gitu ya. Salam kenal ya untuk saudari Bulilisnya. Bila cinta tak terbalas, Makasih Bulilis. tinggal janji. Ini lagu buat Bulilis ya. Request juga boleh, nanti aku puterin. Sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu, dan kini aku kembali. Siksa menanggung rindu, semua sia-sia. Aisiteru, bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam. Kalau ada yang pengen nanya aja, nanti aku jawab. Cinta memang penuh misteri, tiada tahu akhirnya. Seperti Nanyanya jangan yang berat-berat ya, jangan banyak-banyak juga. selalu ingin di dekatmu dan buat Kalau ada yang mau request, tinggalkan jejak aja di komentar ya, nanti aku puterin. Aku puterin. Sumpah, aku puterin pasti. Maksudnya lagi dengerin radio dari backgroundnya lagu. Iya, aku sengaja. Aku niruin kayak orang-orang aja. Dan ya niruin aja sih kayak orang-orang. Sebelumnya udah on cam juga, cuman kalau on cam aku takut terkena suka ada pelanggaran atau enggak suka ada yang nge-report. Aku takut, jadi ya menghindari untuk hati-hati aja sih sekarang. Lebih aman gak on cam dulu di hari-hari ini. Makasih loh udah komen, makasih banyak Bulilis, makasih banyak. Aku seneng banget kalau ada yang komen, ada yang bayar. Makasih banget Bulilis nih. Bulilis mungkin pengen request lagu apa, nanti dengan senang hati aku puterin ya. Kesukaan atau favorit lagunya Ibu Lilis apa? Mungkin lagunya Malaysia atau Sunda atau pop atau apa, nanti aku puterin, insya Allah aku puterin. jiwa ini telah pergi bersama semua kenangan, hampa hidup di dalam luka. Halo Mas Goleng, ada Pak Rajil Maulana. Halo ya, kita sapa-sapa dulu ya sebelum acaranya dimulai. Pak Harel, halo Pak Harel, selamat malam. Demi cinta kita. Nah itu dia teman-teman lagu dari lagunya Aisiteru 2 ya. Ada Aisiteru 1, ada Aisiteru 2 dan 3. Oh bersambung ya lagunya ya, kayak cinta aja bersambung gitu. Kalau aku lebih suka menikmati daripada request. Oh makasih banyak. Makasih banyak Bu Lilis, makasih. Aku senang banget lah pokoknya ya, makasih Bu Lilis. Jadi teman-teman di malam hari ini aku cuman sekedar sharing aja. Aku cuman hanya ngobrol-ngobrol santai aja, bukan untuk bertujuan menasehati, menggurui atau apapun lah. Aku hanya cuman
ngobrol-ngobrol santai aja, apa yang pernah aku lihat atau sering aku dengar di lingkungan sekitar atau di media sosial aja sih. Jadi materinya sudah aku tulis, aku save, aku rangkum sebagian. Jadi aku udah persiapkan semuanya untuk kebutuhan konten sih. Jadi ini aku sengaja aku live, nanti aku buat nge-share berbagi cerita aja, buat bikin konten aja sih. Jadi sesuai dengan judul di malam hari ini, alasan kenapa kamu harus bersyukur saat mendapat penolakan. Ya, penolakan banyak banget ya. Ada yang penolakannya tentang cinta, ada yang pekerjaan dan lain-lain. Jujur aja, siapa sih yang seneng ditolak? Entah dalam urusan kuliah, karir, pertemanan, bahkan percintaan. Kita seringkali berusaha menghindar dari rasa ditolak. Ini semua karena penolakan sering dianggap sebagai sebuah kegagalan yang bikin mental kita down. Betul banget. Akhirnya secara nggak langsung kita jadi takut menghadapi respon negatif orang lain ketika ditolak. Dampak panjangnya, kita akan terbiasa untuk bersikap perfeksionis dan defensif melihat pendapat orang lain. Kita semua pasti mengalami penolakan dalam hidup, bahkan orang sukses sekalipun di awal perjuangannya mengalami penolakan beribu kali, bahkan beratus kali. Proses yang paling sulit memang menerima penolakan, karena kita terlalu menaruh ekspektasi terhadap apa yang kita utarakan atau kita lakukan. Nah, kalau menurut gue itu ya hal yang wajar banget. Tapi satu hal yang penting dari penolakan, jangan selalu menganggap penolakan orang lain adalah patokan yang paling benar setiap kamu berbuat sesuatu. Bisa jadi kamu selalu menuruti apa kata orang dan gak mau menjadi dirimu sendiri. Makasih udah ngebagiin Bu Lilis, aku seneng banget. Sebenarnya kamu harus bersyukur mendapat penolakan dalam hidup ini. Walau kita semua berharap hal itu nggak pernah terjadi, tapi ditolak itu juga dibutuhkan dalam mengejar mimpi. Ini dia alasan yang bisa aku rangkum sebagian. Yang pertama, penolakan itu sebuah proses pembelajaran. Betul banget ya. Banyak banget. Dijadiin pembelajaran itu banyak banget. Ketika gagal, ada pembelajarannya. Ketika naik, terus di bawah lagi ada pembelajarannya. Makasih udah kirim kopinya. Aduh, aku dikasih kopi, aku disuruh gadang ya. Aku semangat banget nih, makasih loh. Makasih Bu Lilis. Semua dalam hidup ini tentang pembelajaran dan pengembangan diri. Kemungkinan penolakan memberitahu kita kalau ada jalan atau cara yang salah dalam hidup ini.
Ini bisa jadi tanda kalau kamu mungkin harus introspeksi diri dan memperbaiki kualitas diri. Halo Gemini, makasih udah mampir. Jadi, penolakan bisa membantumu untuk belajar dari kesalahan dan nggak mengulanginya lagi. Tapi terkadang kita sering banget melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Terkadang kesalahan yang berulang-ulang itu terjadi terkadang nggak kita duga gitu, atau nggak kita inginkan, atau nggak sengaja gitu. Namanya juga manusia pasti ya, kesalahan itu ya ada, pasti ada banget. Gak di hari ini, mungkin besok lusa. Gak di besok lusanya, besok lusanya, besok lusanya, dan itu aja terus pasti ada salahnya. Yang kedua, penolakan membuat mentalmu jadi kuat. Percaya ketika kamu menghadapi penolakan berulang kali, nantinya kamu akan menjadi orang yang lebih kuat dan tangguh menghadapi penolakan. Kamu akan terbiasa dan gak menganggap penolakan sebagai sebuah kegagalan. Seperti yang sebelumnya kita pernah mengalami kayak sempat dipecat karena mungkin dibilang kurang kreatif atau apapun itu. Mungkin hasil karya kita sempat ditolak karena mungkin dianggap tidak menyenangkan atau tidak cukup baik atau bagaimana. Tapi karena kita punya tekad sekuat baja dan mau memperbaikinya, akhirnya bisa jadi kita berhasil dan sukses dengan yang kita perjuangkan dan pernah kita terus dan terusan diperbaiki. Waduh. Nah, itu beberapa bagian teman-teman ya, tentang harus bersyukur dari penolakan apapun nih ketika ditolak. Apalagi cinta, waduh, cinta ya bangkit aja sih. Kalau dari cinta sih simpel sih sebenarnya, nggak terlalu ribet ya. Kalau cinta ya kan, kita ditolak, iya kan bisa cari yang lain lagi gitu. Ditolak lagi kan bisa cari lagi, searching lagi. Namun waktunya ini ya membutuhkan proses gitu, nggak bentar gitu ya kan. Nyari lagi, berusaha lagi, nunggu lagi, nyari lagi ya. Cinta itu diantara nunggu dan nyari, nunggu dan nyari. Kayak kita nyari pekerjaan aja gitu. Kita seling dengan lagu berikutnya, lagu apa dulu ini ya, Bu Lilis. Mau lagu apa Bu Lilis? Aku putar dari lagunya Armada ya. Apa kabar sayang? Tapi menurut saya tergantung individu seseorang menyikapinya. Bener banget. Ada yang makin kuat, ada juga yang trauma. Nah, oh iya ya, bener juga. Aku pun pernah mengalamin kok, kakak Gemini kayak, oh itu bener banget sih, sumpah itu bener banget. Makasih lo Bu Ili ngasih kopinya. Aduh ya Allah, makasih. Iya, trauma itu yang berat emang kakak Gemini, yang aku pernah jalanin, yang pernah dapat juga emang trauma sih. Cuman traumanya orang berbeda-beda gitu ya. Ada yang gila sakit banget traumanya, ada yang perih banget traumanya. Aku paling kemarin yang belakang-belakangan itu trauma karena
aku dibohongin sih, itu aja sih. Aku paling benci kalau dibohongin, udah itu aja sih. Bukannya benci ya, apa ya, makasih lo Bulis, aduh kasih love orange-nya. Wah, first time aku dikasih love orange, sumpah. First time banget aku dikasih love orange. Makasih lo Bulis, berkah lah pokoknya ya. Aku ya pokoknya doa-doa terbaik buat Bu Lilis. Kakak Gemini atau Bulis pengen request lagu apa? Apakah pengen lagu ini aja ya? Aku kan terus mendoakanmu walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu sayang? Apa kabar kamu sayang? Nah itu dia teman-teman, lagunya Armada, apa kabar sayang. Aduh. Ini kalau dilihat dari video klipnya ini sedih banget ya. Kayak yang bener, lagu ini tuh ngena banget buat diutarakan ke orang lain gitu. Karena setiap lagu itu terkadang sesuai dengan riwayat, historinya, penciptanya, historinya seseorang gitu. Terutama aku juga punya, setiap orang pasti punya apa ya, histori masing-masing lah, cerita masing-masing gitu, pengalamannya masing-masing, pengalaman baiknya kayak gimana, pengalaman buruknya kayak gimana aja. Terkadang cuman yang ada yang ingin diedukasikan pengalaman baiknya, ada yang nggak mau diedukasikan pengalaman baiknya, ada yang mau di open pengalaman buruknya, ada yang nggak mau di open pengalaman buruknya. Tergantung ya masing-masing aja sih gitu ya. Makasih kakak Gemini udah ngasih love orange lagi. Aduh jadi 2 dong, aku dapat 2 love orange di malam hari ini ya, seneng banget. Kita lanjut tentang kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan penolakan. Yang ketiganya, penolakan bisa membuka pikiranmu tuh terhadap apa potensi dan kekurangan yang gak kamu sadari selama ini. Temen atau lingkungan yang menolakmu mungkin punya pandangan lain terhadap apa yang kamu lakukan atau utarakan. Pandangan ini juga perlu kamu pilah. Artinya pilah ini pilih gitu, mana yang baik untuk kamu atau yang sesuai dengan kepribadianmu, sehingga kamu jadi lebih terbuka untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Halo Li Inchua. Kalau ditolak sih nggak terlalu sakit, yang sakit itu dibohong. Bener banget, setuju. Aku setuju dengan pendapatnya kakak Gemini bahwa kalau ditolak emang nggak terlalu sakit. Yang sakit itu dibohongi dan dihianati. Bener banget. Dibohongi itu gila sih. Gimana ya? Aku dulu pernah aku rasain kayak kita udah kayak mendapat kepercayaan kan, percaya banget gitu. Aku tuh udah percaya banget sih sama kamu gitu. Percaya bang, udahlah percayalah. Setiap apa yang dia lakuin, apa yang dia bicarakan, apa yang dia pernah ceritakan, tindakannya, perilakunya, apa
apapun itu. Namun ketika sesuatu yang kebohongan itu mulai, terkadang ya namanya kebenaran pasti terungkap kan. Kebenaran itu pasti terungkap, kebohongan itu pasti terungkap. Maksudnya itu pasti ya kita terungkap banget lah. Pasti gila sih. Ya kalau kata bahasa kasarnya kan kayak yang namanya bangkai kan pasti tercium. Sebesar apapun kebohongan kita ya pasti diketahui lah. Nah, diketahuinya entah bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari orang lain juga gitu, tanpa kita mencari gitu. Tapi buktinya ada gitu, bahwa bukti kebohongannya itu ada gitu. Udah kelihatan banget gitu. Emang sih sakit, sumpah. Berarti kakak Gemini ini hampir persis sama yang pernah di story yang belakang-belakangan yang pernah aku lalui nih. Wah, keren sih. Oh, oke, iya, siap. Istri tidurin aja. Bu Lilis, makasih banyak ya. Karena aku minta maaf juga, aku live-nya di jam segini, karena live jam segini emang seharusnya jam-jam orang-orang itu emang beristirahat. Karena ya sebenarnya salah sih. Emang jam segini tuh emang live jam nggak gimana ya. Harusnya dibikin untuk emang pola untuk istirahat, karena pola istirahat itu minimal kita tidur tuh berapa jam ya, lupa aku tuh, sekitar 5 atau 6 ya tidur buat istirahat itu. Karena pola hidup itu harus memang sering diatur gitu, pola makan pun harus sering diatur. Karena kalau kita kebanyakan begadang juga, begadang tuh emang harus ada tujuannya. Yang pertama kan biasanya kita gadang karena ada kerjaan, karena ada konten, karena ada emang kebutuhan finansial atau hal yang lainnya. Bukan begadang karena pesta poria atau hal yang lainnya yang nggak begitu manfaat banget ya. Setuju nih aku buat Bu Lilis ya. Kalau buat Bu Lilis, silakan beristirahat, selamat malam dan tidur. Semoga besok-besok kita bisa bincang-bincang lagi Bu Lilis ya. Aku lanjutin yang keempatnya. Tapi abang nemenin orang insom dan menghantarkan juga namanya orang yang mau tidur. Oh iya, nggak apa-apa, aku seneng banget jika ada orang nemenin lah ya, teman aku. Kalau ada yang nemenin aku seneng banget. Kalau ada yang dengerin pun aku seneng banget juga. Jika kakak Gemini ini Bu Lilis ada pertanyaan apapun pasti aku jawab sepengetahuan yang aku punya gitu ya. Makasih ya, intinya sih aku makasih banyak lah, makasih banyak. Oke, aku lanjutin yang keempatnya. Penolakan membuatmu menghargai pendapat orang lain. Seseorang menolak cara atau pendapat kamu pasti karena mereka punya pendapat yang berbeda, karena preferensi yang berbeda dari kita. Hal ini membuat kamu jadi lebih kritis dalam menanggapi segala sesuatu yang ditolak orang lain. Kalau kamu mau menerima penolakan sebagai hal yang positif, kamu akan lebih menghargai orang lain
dan nggak terbiasa untuk defensif. Gila. Kelima, penolakan salah satu pintu menuju kesuksesan. Betul banget ya, betul banget. Terus bagaimana ya cara menerima sebuah penolakan? Terkadang kita di saat posisi ditolak, terkadang hati kita empet banget gitu, kesel banget, gedek banget atau kecewa banget gitu. Aduh, astaga, padahal setahun ini aku udah deketin banget gitu kan. Misalnya di dalam berpacaran gitu ya, aku misalnya deketin satu orang cewek atau satu orang cowok ini udah 1 tahun. Deketnya aku dengan cara aku sendiri, materi aku keluarin, effort aku keluarin, perhatian aku keluarin. Kalau saya ditolak gak pernah kecewa bang. Oh harus bener, aku setuju dengan pendapat Kakak Bini karena gak boleh kecewa. Emang bener gak boleh kecewa, karena kalau kita kecewa gitu bikin kita gak kayak, perasaan kita itu kayak dibikin down, atau mental kita nggak dibikin down, malahan yang buruknya itu bikin kita nggak bisa, mungkin esok harinya nggak bisa move on ya. Itu betul banget. Aku sependapat dengan Kakak Gemini ya, nggak usah kecewa dikit, tapi boleh ya kecewa dikit ya, kita kecewa bolehlah, kita luangkan kecewanya mungkin 3 jam ya gitu, atau aku pengen kecewa banget deh, aku kecewa ya, aku luangin buat 1 hari aja, terus besoknya aku nggak boleh kecewa lagi. Kayak gitu boleh nggak sih Kak Agung ini? Karena kan ketika kita ditolak ya biasanya kecewa itu pasti ada ya, setiap orang ya kecewa pasti ada gitu, kecewa. Duh gila, padahal aku nggak gini-gini banget, padahal aku tuh gini-gini, padahal aku tuh sama dia tuh udah gini-gini. Ya pasti ada lah kecewa. Cuman mungkin kalau gue udahlah, mungkin ngerasa kecewa ini gue bakalan rasain, gue buat dalam 1 hari aja lah, karena mungkin besok gak harus kecewa lagi. Betul nggak sih? Saya pernah lamar kerja bangunan, pernah ditolak, padahal waktu itu saya butuh kerja. Alhamdulillah aku malah dapat kerja yang lebih baik lagi. Tuh kan, alhamdulillah ya. Proses bang, bener banget bang, proses. Keren sih. Itu tuh emang prosesnya kayaknya gila. Aku sih sedikit ngerasain sih apa yang Kakak Gemini pernah lakuin. Gila, emang jatuh bangun, istilahnya kayak ya jatuh bangun ya, emang berat banget sih. Sabar ya, mungkin jatuhnya kita itu harus disuruh bersabar gitu. Nggak mungkin kita ditolak kalau kita dilatih untuk diuji untuk bersabar ya kan. Kayaknya seperti itu. Mungkin Tuhan itu udah nih, hari ini kamu ya bakalan ditolak di suatu pekerjaan atau dalam hal bercinta. Boleh nggak sih misalkan ya, mungkin Tuhan itu mungkin mempunyai sebuah rencana atau apa gitu ya untuk
Ya kan bisa jadi dalam positifnya ini kita berpikir positif kayak, oh mungkin Tuhan ngetes kita kali ya, atau mungkin Tuhan kayak nguji kita gitu ya. Ya udah deh, seenggaknya aku buat nyoba deh gitu. Bisa nggak sih nanti kalau jika aku nggak keterima, aku ditolak misalnya, aku nerima gitu atau gimana gitu ya kan. Mungkin rencana Tuhan itu mungkin seperti itu ya. Karena rencana Tuhan itu kita nggak akan pernah tahu sih. Sampai saat ini buat kakak Gemini, aku juga ya, aku lagi menjalani proses bersabar aja sih. Ini juga bersabar sih, bersabar aja. Kalau kakak Gemini pengen tahu ya, aku sekarang ini lagi menjalani proses bersabar aja ya. Bersabar kesendirian misalnya, bersabar dalam kehidupan sehari-hari, tentang hobi gitu, dan hal-hal yang lainnya. Seperti itu sih kakak Gemini. Aku setuju banget dengan pengalaman yang kakak Gemini barusan bilang. Pasti ya bakalan mendapat pekerjaan ketika sudah sering ditolak atau dapat penolakan, pasti bakalan mendapat pekerjaan yang lebih baik, atau malah mungkin mendapatkan yang lebih nyaman ya. Nah itu barusan tuh aku tuh pengen bilang kayak gitu. Untung diwakilin sama kakak Gemini nih. Bersabar harus diiringi terus berusaha dan berdoa. Betul banget. Aku jadi inget 3 pesan yang orang lain pernah katakan dan aku simpen loh. Ini aku selalu simpen nih pesan-pesan orang yang pernah mereka katakan, kayak bersyukur, bersabar, dan apa tuh satu lagi tuh aku jadi lupa tuh, ada 3 tuh. Bersyukur, bersabar, berapa gitu ya, aku lupa lagi tuh. Ada 3 poin tuh. Ya kayak barusan yang kakak Gemini bilang, bersabar, berusaha, dan berdoa. Oh itu betul banget. Berusaha yang intinya kita harus ikhtiar. Yang intinya ikhtiar pun harus dibarengi dengan doa. Gak mungkin gak ada pekerjaan kalau dari hasil doa kita gitu. Itu betul banget. Sumpah itu betul banget. Betul banget kakak Gemini. Maka kalau dalam penolakan saya nggak pernah kecewa. Ini bisa jadi contoh ya. Ini aku bakalan jadikan contoh juga pengalaman historinya kakak Gemini ya, yang mungkin bisa jadikan aku bekal juga, karena gak harus selalu kecewa ya. Jangan dibikin kecewa terus, gak boleh kecewa intinya ya. Yang saya sakit hati adalah dibohongi dan dikhianati. Namun aku sih pengen nanya buat kakak Gemini, karena dibohonginya kayak seperti apa gitu. Cuman itu lebih ke personal pribadi, tapi sih nggak boleh ya, karena itu haknya personalnya pribadinya kakak Gemini. Boleh diomongin juga, kalau pengen diomongin juga boleh, kalau pengen diceritain juga boleh, kalau pengen enggak juga nggak apa-apa, karena itu haknya dan pribadinya personalnya kakak Gemini. Kalau pengen nge-share tentang dibohonginya, pengalaman kakak Gemini pernah ngalamin dibohongi dan dikhianatinya itu kayak gimana sih gitu. Aku bersedia mendengar gitu. Aku hanya cuman bisa mendengar aja sih, nggak berani ngasih saran atau ngasih nasihat atau apapun. Aku
jika kakak Gemini berkenan buat ceritain mungkin sedikit apa yang pernah kejadian waktu yang belakangan kemarin tuh dibohonginya itu kayak gimana sih gitu, yang akhirnya sampai sesakit itu gitu. Kalau di bidang usaha saya pernah dikhianati temen. Saya bantu malah dia yang hancur. Waduh. Wah, itu sih urusannya udah kayak berat banget sih. Gila, emang. Nah, di situ aku pengen tahu nih pembelajaran hikmahnya itu yang bisa diambil kakak Gemini ini apa nih? Apakah aku hanya pengen tahu aja sih, apakah setelah kejadian seperti itu, apakah kakak Gemini ini masih menganggap teman atau masih bisa memaafkan atas kesalahannya atau bagaimana sih gitu? Aku hanya pengen tahu sedikit aja gitu setelah kejadian yang udah dialami kakak Gemini gitu bareng sama teman kakak Gemini gitu. Apakah malah justru jadi silaturahimnya nambah baik, malah justru apa jadi punya usaha lagi gitu. Kalau dalam cinta saya pernah berkomitmen dengan beberapa perempuan, tapi semua juga mengkhianati. Waduh, itu sih kayaknya perempuannya ya. Kayaknya ya aku sih kayak yang menanggapinya kayaknya perempuannya deh ya kakak ini. Kayaknya ya perempuannya sih, tapi aku nggak mau bilang salah juga. Ya mungkin ya perempuannya itu kan kakak Gemini udah baik banget di awal, tujuannya udah baik banget. Ketika orang udah ada berbicara tentang bertujuan dan udah ada komitmennya, berarti orang tersebut atau kakak Gemini kan udah melakukan hal niat baik buat kedepannya. Tapi malah justru apa yang kakak Gemini bilang barusan, bahwa kakak Gemini malah hasilnya dikhianati. Padahal kakak Gemini kan udah ada niat banget, niat baik, udah tujuan baik, udah pasti dilakuin ya kan. Wah, halo Kak Arya. Gila sih, bener, histori semua orang itu beda, gila ya. Wah, makanya bener banget ya, kita pasti ada setiap sesuatu yang pasti ada hikmahnya ya, betul banget sih ada hikmahnya. Siapa tahu aja di sini ada yang lagi sedang merindukan seseorang atau merindukan pertemanannya, atau lagi sedang merindukan istrinya, atau ya lagi merindukan ketika pasangannya yang lagi LDRan ya, jauh banget gitu. Mungkin lagu ini cocok buat The Massive, merindukan. Selamat mendengarkan. Iya, LDRan itu sebenarnya perih juga sih. Perih banget ya LDRan tuh. Apalagi yang kalau suaminya yang kerja di luar negeri atau istrinya yang di luar negeri, waduh itu kerinduannya itu aku
aku juga yang belum pernah ngalamin LDR, punya pacar jauh banget gitu. Kayaknya itu rindunya gila sih, kayaknya kangen banget ya. Kangen dengan suaranya, ada mungkin kangen dengan perilakunya, kangen dengan makanannya yang dia buatin. Mungkin LDRan itu sesakit apa bukan sesakit sih, mungkin ya serindu ini kayak lagu inilah. Masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Oke, makasih banyak buat kakak Gemini. Nanti dilihat aja ya kalau udah tahu channel YouTube aku. Emang channelnya sih belum terlalu berkembang banget, tapi mudah-mudahan pelan-pelan aja sih ya. Mudah-mudahan kan yang kata orang kayak pelan-pelan nanti jadi gunung apa sih dikit-dikit nanti jadi bukit gitu ya. Yang namanya sesuatu hal yang kita kejar ya nggak ada yang instan ya, emang harus berjuang dari nol gitu, dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4 sampai ke tangga berikutnya. Terkadang di tangga berikutnya kita terpeleset jatuhnya ini terkadang ada yang menjatuhkan, ada yang memaki, ada yang nggak menghargai, ada yang mengkhianati apa yang kakak Gemini pernah harus tadi bilang, ada yang ngebohongi, ada yang padahal kita udah tinggi banget ketika kita udah naik, padahal kita udah di posisi di tangga ke-10. Namun di tangga 10 ini gila ujiannya tuh gede banget, ujiannya ini tinggi banget, ujiannya ini gila, butuh uji kesabaran, uji ya mental. Kita udah keluarin apa ya, keringet lah ya, udah lelahnya kita udah keluarin, jalannya udah mungkin beratus-ratus kali kita jalan, tapi pasti sampai baru juga di tangga ke-10 mau naik ke tangga 11 kita terpeleset atau nggak sengaja atau ada yang sengaja menjatuhkan kita, akhirnya kita turun lagi ke angka nomor 1. Gila sih. Apakah emang hidup itu, aku pengen bertanya sama Kak Gemini, apakah emang harus gitu? Apakah emang terkadang yang kita lakukan apakah emang seperti itu? Wah gila sih ya. Oke, kita dengerin lagu-lagunya 5 Minute dulu ya teman-teman, sebelum aku lanjutin ke topik-topik yang akan aku lanjutin nanti. Setiap kekecewaan emang sakit, tapi seiring berjalannya waktu pasti kita bisa menerimanya. Wow. Betul apa yang kakak Gemini bilang. Aduh gila ya, aku terkadang hal yang belakang-belakang aja yang kemarin mungkin, tapi alhamdulillahnya aku sih bisa ngehandle kayak melakukan pertahanan diri, ya dari rasa sakit yang
pernah didapeti atau kekecewaan yang sebelumnya aku pernah dapeti sih. Aku bisa, alhamdulillahnya sih ya, aku Kakak Gemini bisa ngehandle gitu. Aku nggak mau terlalu ke dalam apa yang Kakak Gemini bilang ya, nggak boleh kecewa banget gitu, nggak boleh setrauma banget gitu, nggak boleh ditaruh traumanya itu dilama-lamain banget gitu ya. Aku dengar dari ada yang teman pernah nge-share ceritanya, ada yang sampai rasa sakitnya itu, traumanya itu sampai, dia yang pernah bercerita sih sampai bertahun-tahun gitu, karena yang trauma yang dia rasain itu sakit banget ya. Ya mudah-mudahan setiap ketika mendapatkan trauma ya, aku yakin sih ya, mungkin Kakak Gemini juga pasti sependapat dengan aku, pasti ada obatnya, ada kesembuhannya, ada ya ada obatnya sih lah ya. Dalam hidup ini manusia ibarat wayang bang, ada yang dalang yang memainkan, kita tinggal menjalankan peran saja. Bener, iya bener banget. Ucapan yang Kakak Gemini bilang ini aku pernah dengar dari Kang Kabayan, almarhum Kang Kabayan, almarhum siapa ya, aku lupa nih, siapa, aduh yang wayang golek siapa, si Cepot itu siapa sih, dalang Cepot itu siapa sih, Kang Sunandar. Aku pernah dengar ucapan yang barusan Kakak Gemini, emang bener, kita ini kayak wayang gitu, kita hanya sebagai peran dan aktor yang udah ada skenario-nya, yang udah ada sutradaranya gitu ya. Bener banget, aku setuju dengan apa yang barusan Kakak Gemini bilang. Peran aku hari ini aja ya, aku bakalan jadi diri sendiri aku sih. Aku bakalan kayak mencintai diri sendiri, mencintai ya hobi aku sendiri. Live akan berakhir dalam wadah pemberitahuan ini. Nah ini mungkin Kakak Gemini, aku live-nya hanya 1 jam, mungkin nanti aku besok lusa, tapi aku nggak tahu di jam berapa atau di hari apa, tapi malam sih aku live-nya. Mudah-mudahan aku prima banget, aku seneng banget, aku bahagia banget kedatangan atau Kakak Gemini dan Bu Lilis ini udah berkenan bercerita, ngobrol santai-santai, sharing, terus tanya jawabnya. Aku sangat mengapresiasi banget, makasih banyak udah apa ya, yang paling gede itu udah luangin waktunya sih. Aku paling seneng banget ketika ada orang yang luangin waktu buat ngobrol-ngobrol, ya nanya-nanya, canda tawa dan hal yang lainnya. Aku ucapin di malam hari ini sama Kak Gemini dan Bu Lilis, makasih banyak udah mampir, dan mudah-mudahan apa yang Kakak Gemini dan Bu Lilis bilang bisa saya
ambil, bisa saya terima juga, bisa saya jadikan contoh buat saya. Jadi saya terima kasih banyak. Mungkin ini saya rangkum hanya sedikit beberapa kata-kata cinta ya Kakak Gemini di akhir penutup live ini. Berhentilah menyeberangi lautan untuk orang yang bahkan gak mau melompati genangan air untukmu. Cinta memang layak diperjuangkan, tapi menjadi nggak layak jika kamu yang berjuang sendirian. Kadang lebih baik meninggalkan mantanmu di masa lalu daripada membawa kesalahan yang sama untuk masa depanmu. Kamu itu dulu segalanya untukku, tapi sekarang kamu hilang dari hidupku. Memang begitulah hidup. Kamu gak perlu mengatakan apa yang telah kamu lakukan. Aku sudah tahu. Aku tahu darinya. Sekarang gak ada lagi kesempatan bagiku dan dirimu. Tak akan pernah ada. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Buat Kakak Gemini mungkin ada yang mau ditambahin kata-katanya, silahkan dituliskan aja sebelum aku mengakhiri live ini. Aku tungguin lah. Mungkin ada pesan-pesan dan kata-kata yang ingin Kakak Gemini atau boleh disampaikan, silahkan. Lagu terakhir yang aku puterin lagu dari lagunya apa ya? Lagu, ntar aku pilih-pilih dulu lagunya, lagu dari apa ya? Lagunya dari Astrid aja ya, Terpukau. Jadi 2 lagu penutup live, aku puterin 2 lagu penutup. Oke, di penghujung apa ya, ngepods, yang artinya aku ngepost itu kayak bincang-bincang, ngobrol-ngobrol hangat aja sih. Isinya story, ya mungkin kata-kata cinta dan hal-hal yang lainnya yang berniat dan bertujuan hanya menyampaikan hiburan semata. Semoga ada pembelajarannya, semoga ada maknanya, semoga ada positifnya sih, semoga ada baiknya. Jika ada kekurangan yang saya punyai, kayak audionya yang kurang jernih atau tampilan background kamera, gambar dan hal yang lainnya yang kurang bagus, saya mohon maaf. Boleh disukai, boleh juga jika ada perkataan yang nggak disengaja atau takutnya tersinggung atau apa. Sekali lagi saya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat, dan have a good time, dan see you tomorrow. Kasih banyak ya Kakak Gemini yang udah pada mampir, bully listnya teman-teman semuanya.
Selalu berdoa jika Tuhan menitipkan rasa cinta di hatiku. Semoga aku nggak memberikan pada orang yang salah. Aku ulang, selalu berdoa jika Tuhan cinta di hatiku. Semoga aku nggak memberikan pada orang yang salah. Amin, amin, amin. Makasih banyak. Gak ini ya. See you tomorrow. Dadah.